Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan, saya Pelipus Mere, guru matematika dari SMP Negeri 1 Atap Oebelo. Hari ini saya akan memaparkan aksi nyata terkait dengan salah satu topik dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu 3 dosa pendidikan perundungan. Dari 3 aksi nyata yang ditawarkan, saya memilih satu aksi nyata, yaitu sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Sebenarnya Bapak Ibu, saya melakukan sosialisasi ini secara langsung di satuan pendidikan atau di sekolah. Namun hari ini adalah hari libur, bertepatan dengan hari libur, maka saya melakukan sosialisasi ini melalui rekam layar dan video saya upload di channel YouTube, dan Bapak Ibu bisa simak videonya melalui link yang akan saya bagikan nanti. Dan setelah Bapak Ibu menyimak video ini, mengikuti sosialisasi ini sampai selesai, Bapak Ibu bisa mengisi form umpan balik untuk Bapak Ibu semua setelah menyimak video ini. Oke Bapak Ibu, dalam sosialisasi ini akan saya paparkan terkait dengan pengertian perundungan, jenis-jenis perundungan, pihak yang terlibat dalam perundungan, kapan dan di mana terjadi perundungan, dan mitos dan fakta tentang perundungan. Yang pertama adalah pengertian perundungan. Perundungan atau bullying merupakan perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan dapat membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, emosi, dan juga tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah melakukan hal-hal ini tanpa sadar. Kita sebagai guru mungkin pernah membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain emosi, dan juga membuat orang lain tertekan. Berarti Bapak Ibu guru sudah masuk di dalam perundungan sebagai pelaku perundungan. Yang kedua adalah jenis-jenis perundungan. Ada perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, perundungan cyberbullying, dan perundungan seksual. Kita masuk ke yang pertama, yaitu perundungan fisik. Perundungan fisik atau bullying adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada gambar di atas, itu terjadi pemukulan atau tendang ya. Ini pertama tendang, lalu yang kedua dia memukul. Bullying fisik lebih mudah dikenali daripada verbal, karena bisa dilihat kasat mata, baik tindakannya maupun akibatnya. Contoh perundungan fisik yaitu melempari teman, memukuli, menendang, menampar, dan lain-lain. Yang kedua adalah perundungan verbal. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata, baik secara tertulis maupun terucap. Perundungan verbal ini meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Yang ketiga adalah perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup pembohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Yang berikut perundungan cyberbullying, yaitu perundungan di dunia maya, yang mana perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, menggunakan informasi orang lain di media sosial. Yang berikut, yang terakhir, perundungan seksual. Perundungan seksual adalah perundungan atau tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar, menyentuh, atau materi pornografi. Yang berikut pihak yang terlibat di dalam perundungan. Bapak Ibu mungkin harus menyimak lebih jauh tentang ini,
Karena tentang pihak yang terlibat ini, Bapak Ibu nanti menjawab pada pertanyaan nomor 2 dari form umpan balik. Kira-kira Bapak Ibu di pihak yang mana? Baik, yang pertama adalah pembuli. Pembuli merupakan orang yang memulai perilaku agresif terhadap korban bullying yang diincarnya. Jadi biasanya pembuli ini sudah merencanakan sesuatu untuk melakukan bullying, ya, atau melakukan perundungan. Yang kedua adalah korban. Korban adalah orang yang menjadi objek perilaku agresif. Ia adalah sosok yang paling menderita, dirugikan baik secara fisik maupun secara mental. Yang ketiga, pengikut pelaku. Pengikut pelaku ini bukan inisiator tetapi hanya meniru apa yang sudah dimulai oleh pelaku bullying. Biasanya motivasinya hampir sama dengan pelaku bullying. Yang keempat adalah pembuli pasif. Biasanya berada dalam lingkaran kejadian bullying. Ia mungkin tidak ikut-ikutan melakukan perundungan secara langsung, tetapi hanya menertawakan si korban atau hanya melihat seolah mendukung pelaku bullying. Yang berikut adalah pembuli potensial. Orang yang tidak menunjukkan dukungan secara terbuka terhadap perilaku bullying maupun mencoba membela korban bullying. Yang berikut adalah penonton. Penonton adalah orang yang cari aman dan apatis. Ia tidak mau terlibat ketika ada perilaku bullying di sekitarnya. Yang ketujuh, pembela potensial. Orang yang memiliki potensi untuk mencegah terjadinya bullying di sekitarnya, tetapi ia tidak memiliki kemampuan bertindak untuk netral atau membela korban bullying. Dan yang terakhir adalah pembuli pasif. Individu yang berani menyatakan bahwa tindakan bullying itu keliru. Pembela akan membela korban bullying dan memberikan pemahaman tentang perilaku baik kepada pelaku bullying. Oke Bapak Ibu, kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu terjadi perundungan, di manakah posisi Bapak Ibu? 1 sampai 8, nanti Bapak Ibu bisa menjawab pada pertanyaan refleksi pertanyaan umpan balik nomor 2. Baik, yang berikut adalah kapan dan di mana perundungan dapat terjadi. Tentu perundungan ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Ya, bisa di sekolah, bisa di pasar, di rumah, kantor, jalan, kendaraan, tempat doa, hotel, lapangan, dan lain-lain. Dan bisa terjadi kapan saja. Jadi ini jelas perundungan itu terjadi di mana-mana dan kapan saja. Dan yang berikut adalah mitos dan fakta mengenai perundungan. Ini beberapa mitos dan fakta yang saya buatkan atau saya rangkum seperti ini. Perundungan itu keren. Itu menurut pelaku. Dia bagus, dia keren pukul orang. Dia jago seperti itu. Ya Bapak Ibu. Tetapi di lain pihak, faktanya ini adalah menjadi pelaku yang terlibat buruk di mata orang lain. Ya. Jadi walaupun dilihat keren, tetapi ini bisa terlihat buruk di mata orang lain. Bukan bisa, tapi memang akan terlihat buruk. Yang kedua, menjadi bystander itu wajar. Ya. Itu menurut bystander atau yang mendukung perilaku perundungan. Tetapi faktanya dengan menjadi bystander berarti mendukung bullying terjadi terus-menerus. Artinya kita tidak memberikan tindakan terkait perilaku bullying atau perundungan. Kita menganggap bahwa perundungan itu wajar saja. Seperti mungkin menyebut nama orang dan tidak hormat. Itu kan salah satu sebenarnya bullying. Tetapi kita menganggap itu biasa saja atau hal yang wajar. Yang ketiga, perundungan bisa mempererat hubungan pertemanan. Itu jelas tidak akan melakukan mempererat hubungan pertemanan. Justru dengan kita melakukan perundungan bisa saja orang akan menjauhi kita. Ya. Lalu yang berikut, perundungan memperkuat mental. Siapa bilang perundungan memperkuat mental? Mungkin orang yang mentalnya baja yang tadi melakukan perundungan, tetapi di lain pihak perundungan itu menimbulkan dampak negatif dari mental orang lain. Mungkin tiap hari di sekolah selalu diejek atau dimarah, maka
satu kelak pasti dia akan mentalnya terganggu karena diejek terus menerus. Tidak hanya di sekolah, bisa jadi di rumah, mungkin dipukul, dimarah terus oleh orang tua, maka mental anak pasti terganggu. Dan yang ketiga, yang kelima, bullying bisa menjadi proses pelestarian tradisi. Ini salah satu kegiatan di sekolah itu ospek. Ya, ospek itu tradisi yang sudah dibawa dari sejak, mungkin saya belum tahu dari kapan itu ospek terjadi, tetapi sebenarnya tradisi ini merupakan tradisi negatif yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, dan tradisi ini harus dihentikan sehingga di sekolah-sekolah jangan terjadi lagi ospek ketika peserta didik baru masuk. Ya. Itu terkait dengan mitos dan fakta mengenai perundungan. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyimak sosialisasi saya hari ini tentang isu perundungan di satuan pendidikan, mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan, hanya 3 pertanyaan Bapak Ibu, hanya 3 pertanyaan saja. Yaitu pertanyaan pertama, apakah pernah terjadi perundungan di sekolah Bapak Ibu? Ya atau tidak? Yang pasti sudah pernah terjadi. Dan jika sudah pernah terjadi Bapak Ibu, apa peran Bapak Ibu selama ini dalam kejadian perundungan? Kira-kira Bapak Ibu berperan sebagai apa di sana? Mungkin Bapak Ibu sebagai pelaku perundungan juga bisa jadi terjadi. Ya, bisa saja terjadi. Atau mungkin Bapak Ibu sebagai korban, mungkin siswa membuli gurunya seperti itu, bisa saja terjadi. Silakan diisi pada form yang ada di deskripsi video ini ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, hal apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Kira-kira Bapak Ibu setelah mengikuti atau menyimak video saya ini tentang sosialisasi perundungan, kira-kira Bapak Ibu mau buat apa di sana? Atau setelah mengikuti ini, apa ide Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah? Nanti diisi pada form umpan balik. Ingat Bapak Ibu, formnya ada di deskripsi video ini di bawah ya. Cek di bawah, klik linknya ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dan bahagia.